Misalkan di sini ya, kapasitor ini salah satu jenis kapasitornya itu merupakan kapasitor plat ya, yang mungkin paling umum digunakan ya, yang paling umum ada gitu ya. Ini saya gambarkan sebuah kapasitor plat ya. Di sini saya punya 2 buah plat tipis. Saya punya 2 buah plat tipis ya. Nah ini 2 buah plat tipis ini ya ini sejajar gitu ya, dan ini dihubungkan dengan sumber tegangan. Misalkan sini sumber tegangannya. Dan sini saya hubungkan dengan saklar gitu ya. Jadi susunan dua plat tipis ini merupakan sebagai ini ya, awalnya mulanya netral. Dan ini jarak antar dua plat tipisnya ini adalah T, seperti itu ya. Nah, pada saat saklarnya ini ditekan, ya, pada saat saklarnya ini ditekan, maka di sini apa yang terjadi? Ini akan mengalir arus listrik kan ya. Arus listrik akan mengalir. Arus listrik ini apa? Definisi dari arus listrik adalah muatan yang bergerak kan ya. Muatan yang bergerak ini dia mengalir membawa muatan, sehingga di sini akan tersimpan muatan yang tadinya netral ya. Ini akan tersimpan muatan dengan ya anggaplah distribusinya seperti ini ya. Sehingga ya lalu setelah itu ini akan ini arus listrik akan mengalir terus ya sampai akhirnya kapasitor ini terisi penuh ya, terisi muatan sampai akhirnya muatan ini tidak bisa mengalir lagi gitu ya, tidak bisa mengalir lagi, terputus misalnya di sini. Itu artinya kapasitornya sudah terisi penuh ya. Jadi di sini saya bisa tulis mula-mula netral ya. Lalu saat saklarnya ditekan, ini akan terisi muatan. Ya, terisi muatan. Pada saat sudah terisi muatan, lalu di sini ya baterainya kita lepas ya. Saat terisi muatan hingga penuh ya. Lalu baterai dilepas ya. Nah nah ini pada saat sudah terisi penuh, ini akan kita lepas ya baterainya. Jadi ini baterainya kita lepas ya. Ini baterainya kita lepas, lalu apa yang terjadi? Saya bisa nggak ya?
Nah, yang tadi ya. Baterai ini 2 watt yang sudah terisi penuh tadi ya, dengan muatan. Ini sudah saya lepaskan dengan baterai ya. Dilepaskan dengan baterai. Lalu saya hubungkan dengan misalnya apa ya, lampu gitu ya. Kita hubungkan dengan lampu misalnya. Ya. Dan ternyata apa yang terjadi? Lampu ini dapat menyala ya. Ternyata lampunya bisa menyala. Sini. Walau tidak dihubungkan dengan baterai, tapi hanya dengan kapasitor ya. Nah ini dari sini kita bisa lihat bahwa kapasitor ya yang ini kapasitor yang ya dia kan dapat berfungsi sebagai baterai ya. Kapasitor ya, dan dia memiliki kemampuan untuk menyimpan muatan ya. Muatan. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi 2 hal penting dari kapasitor yaitu kapasitor itu bisa menyimpan muatan ya. Dan karena kemampuannya bisa menyimpan muatan, maka dia juga bisa berfungsi sebagai baterai ya, seperti itu. Oke, ya kita akan masuk pada ini ya, hal penting dari kapasitor yaitu kapasitor. Oke, mungkin pindah saja ya, pindah halaman saja. Cut. Ini. Nah, kapasitansi kapasitor ya. Nah, ini kapasitansi kapasitor, ini notasinya adalah C ya. Soalnya dan ini ya, kalau lambang komponen kapasitor kan seperti ini ya. Saya punya kapasitor. Biasanya kayak gini. Ya, ini adalah kapasitor. Nah, apabila kapasitor ini saya hubungkan dengan sumber tegangan ya. Tegangan V ya. Seperti yang tadi ya. Ini di sini akan mengalir arus yang awalnya kapasitornya kosong netral gitu ya. Ini akan terisi muatan sehingga dapat terisi penuh ya. Dan ini harus dapat mengalir ke sini gitu ya. Sampai kapasitornya terisi penuh. Kalau kapasitornya sudah terisi penuh, maka di sini tidak arus listrik tidak bisa mengalir lagi ya, karena di sini sudah full gitu ya. Nah, ini dari sini kita bisa mendefinisikan ya, besarnya kapasitansi kapasitor itu sebanding dengan jumlah muatan ya, muatan total ya, muatan yang tersimpan dibagi dengan beda potensial. Seperti itu ya. Nah, satuannya apa? Satuan dari kapasitor apa?
Satuan dari kapasitansi kapasitor? Halo? Farad, Bu. Iya, oke. Ya, farad ya, disingkat dengan F. Seperti itu. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas perumusan dari kapasitansi kapasitor ini untuk macam-macam jenis kapasitor ya. Jadi ada macam-macam jenis kapasitor. Sini ada kapasitor plat, ya. Ada bola sepusat ya. Dan juga ada tabung sesumbu. Ya, ada tabung sesumbu. Nah, ini nanti kita akan hitung ya berapa kapasitansi kapasitor untuk ketiga jenis kapasitor ini ya. Ini kita mau mencari berapa C-nya. Ini C-nya berapa gitu ya. Oke, kita mulai dari kapasitor plat dulu ya. Kapasitor plat. Tadi saya masih punya ya. Ini sudah diganti. Saya gambarkan lagi. Dan saya punya ya. Ini saya punya plat. Masing-masing plat ini memiliki rapat muatan positif sigma dan ini negatif sigma gitu ya. Nah, kalau ini kan berarti artinya kalau positif sigma di sini akan terdistribusi muatan positif ya. Sedangkan negatif sigma berarti sini menyimpan muatan negatif gitu kan. Ya. Apabila kedua plat ini berada pada jarak D seperti itu ya, terpisah sejauh D ya, dimana plat positif sigma ini dia berada di titik A dan plat negatif sigma ini berada di titik B gitu ya, dimana jarak antara A dan B-nya itu adalah sama dengan D gitu ya. Jadi saya bisa definisikan di sini bahwa D itu sama dengan B dikurangi A seperti itu ya. B dikurangi A. Nah, dua plat ini saya hubungkan dengan sumber tegangan ya. Jadi ini saya gambarkan seperti ini ya, seperti gambar yang tadi, gambar rangkaian dan sebuah rangkaian. Garisnya sama ya kalau untuk kapasitor, objek sumber tegangan itu ya satu panjang satu kecil kan ya. Yang panjang itu biasanya terminal positif, yang ini negatif itu ya. Nah ini tadi kan jaraknya ini adalah D, ini A, ini B seperti itu. Dan kita tahu ini positif sigma, ini negatif sigma ya. Nah, ingat di pembahasan tentang potensial listrik ya, Anda di sini ya pernah membahas terkait dengan medan listrik di antara dua buah plat ya, dua buah plat tipis. Anda sudah tahu bahwa di area 1 dan 3 itu medan listriknya sama dengan 0 ya, tapi di antara dua buah plat tipis itu medan listriknya ini sama dengan apa? Sigma per epsilon 0 ya, sigma per epsilon 0. Maka di sini kita gunakan itu ya,
kita punya di sini E-nya itu adalah berapa? Sigma per epsilon 0, seperti itu kan? Dan ya, karena Anda lihat di sini bahwa terminal positif ini terhubung dengan plat bermuatan positif sigma, dan yang negatif ini terhubung dengan plat bermuatan negatif sigma, maka saya bisa definisikan bahwa di sini ini ya, kita bisa dapat informasi juga bahwa VA itu lebih besar, bukan A, seperti itu ya. VA itu lebih besar dari VB, seperti itu ya. Oke, dari sini tujuan kita adalah mencari kapasitansi kapasitor ya, dari kapasitor plat ini ya. Kita akan mulai perhitungannya dari rumus ini ya, hubungan antara potensial listrik dengan medan listrik ya. Ingat, ini VAB sama dengan VA dikurangi VB ya. Jadi jangan tertukar ya. Kalau delta V ya antara titik A dan titik B gitu kan, berarti VB dikurangi VA. Tapi kalau sudah didefinisikan VAB, berarti itu VA dikurangi VB ya. Nah, ini ingat di pembahasan sebelumnya ya, yang saya kasih bintang, VB dikurangi VA, maka di sini batas integralnya dimulai dari VA-nya dulu ya, jadi kebalikan ya. Jadi sama di sini, karena saya di sini VA dulu, berarti batasnya di sini menjadi apa? B dulu ya, B di sini. Seperti itu. Integral E dx ya, E dx. Sehingga saya bisa tuliskan di sini E-nya berapa? Anda bisa substitusi langsung ya, yaitu sigma per epsilon 0 ya, dx sigma per epsilon 0. Lalu ini kita tulis VAB ini sama dengan, kita keluarkan ya, karena ini diintegralkan terhadap X, maka yang tidak mengandung X-nya kita keluarkan. Ini integral dari B ke A dx ya. VAB ini sama dengan minus sigma per epsilon 0 ya, ini sama aja dengan kita X ya, dari batas A ke B. Oke, nah ini saya pindah ke sini ya. Pindah sini, jadi saya punya VAB ini sama dengan minus sigma per epsilon 0. Ya, kita masukkan, jadi ini sama aja dengan A dikurangi B ya. A dikurangi B, ini kita punya di atas bahwa B dikurangi A itu adalah D. Berarti ini akan sama dengan minus D ya, seperti itu. Minus D, minus dikali dengan minus, jadi positif, jadi sigma per epsilon 0 kali D. Ya, ini adalah VAB-nya ya. Beda potensial antara titik A dan titik B ya. Seperti itu. Nah, oke, ini tadi kita punya VAB itu sama dengan apa? Sigma per epsilon 0 dikalikan D ya. Ingat, sigma per epsilon 0 ini apa? Ini adalah E kan ya. Jadi saya bisa definisikan VAB itu sama dengan E kali D. Seperti itu. Selain daripada itu, dari persamaan ini juga kita dapatkan bahwa ya, ini ya, saya bisa tuliskan juga bahwa VAB itu sama dengan sigma itu sama dengan apa? Q per I kan ya.
Kalau ini ya ini A kan, Q per A. Jadi saya punya seperti ini. Ya, di mana sigma sama dengan Q per A. Q per A ya. Lalu di sini ya. Nah, kita kan mau mencari kapasitansi kapasitor ya. Kapasitansi kapasitor rumusnya apa sih kemarin di awal? C itu sama dengan apa? Q per V ya. Jadi saya bisa pindah ruaskan ini atau gini aja ya. C itu sama dengan Q per VAB itu ya. VAB berarti ini akan sama dengan epsilon 0 kali A per seperti itu. Epsilon 0 ini adalah kapasitansi kapasitor untuk kapasitor plat ya, adalah untuk kapasitor plat seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ya ke kapasitor bola sepusat. Kapasitor bola sepusat ya. Ya, saya gambarkan dulu. Ya, misalnya di sini saya punya. Jadi Anda bayangkan ini kulit bola gitu ya. Jadi jangan bayangkan seperti bola ini ya, bola pejal. Tapi ini Anda bayangkan jadi permukaannya itu berbentuk bola dan itu adalah ininya ya. Kalau yang tadi kan plat ya, ini kalau yang sekarang itu bentuknya bola ya. Nah, untuk yang bagian dalam itu muatannya positif Q. Oh, sebentar. Sedangkan untuk lapisan luarnya ini muatannya negatif Q. Ya. Nah, dan masing-masing ini ya posisi permukaan bola yang dalam itu berada di titik A gitu ya. Sedangkan yang luar itu berada di titik B seperti itu ya. Yang mana jari-jari dari bola dalam itu adalah R1 dan untuk yang luar itu adalah R2 seperti itu ya. Dan Anda bisa lihat ya, kalau seandainya permukaannya ini adalah di sini dan ini bermuatan positif dan ini negatif, maka arah medannya akan seperti apa? Akan radial ya, seperti ini kan. Dan ini medan listrik untuk di area ini yang saya gambarkan ini sudah pernah Anda hitungkan ya di pembahasan hukum Gauss ya. Kalau Anda punya seperti ini, maka medan listriknya berapa ya. Oke, sama dengan cara yang tadi, kita mulai dari perumuskan ya beda potensial listrik dengan medan listrik ya. Jadi dari ini B ke A, E, DR seperti itu ya.
Nah, ini jadi B, A-nya berapa? Maksudnya E-nya ya. E-nya berapa? Ini ya kita langsung aja bahwa di titik B itu adalah berjari-jari R2 dan titik A itu adalah R1 ya. Nah, ini E, DR ya, minus R2, R1 ini adalah 1/4 Q epsilon 0 Q per R kuadrat. Itu kan ya rumusannya DR. Ya, jadi PAB itu sama dengan, ini kita keluarkan yang tidak mengandung R, yaitu Q/4 Pi epsilon 0, ya, integral R2, R1, 1/R kuadrat DR. Seperti itu. Ya. Oke, lalu dari sini kita selesaikan ya, saya pindah ke sini, ke kanan. PAB sama dengan minus Q/4 Pi epsilon 0. Nah, ini integral dari 1/R kuadrat itu sama dengan minus 1/R. Kita masukkan batas-batasnya, itu dari R2 ke R1. Lalu di sini kita masukkan batas-batasnya. Ya, masukkan batas-batasnya, jadi minus 1/R1 dikurangi 1/R2. Dikurangi jadi positif ya. Ini positif ya. Min gitu ya. Oke. Nah, di sini lalu kita dapatkan jadinya seperti apa ini? Kita hilangkan minusnya ya. Ini positif, jadi 1/R1 dikurangi R2. Atau ini akan sama dengan PAB, ini akan sama dengan, disederhanakan ya pecahannya, jadi R1, R2 dikurangi R1. Nah, dari sini ya, ingat ya, kita mau menghitung kapasitansi kapasitor, yang mana rumusnya itu adalah Q/V ya. V-nya di sini adalah VAB ya. Nah, ini akan sama dengan apa? Q, ini kalau dipindah ruaskan, ini akan menjadi 4 Pi epsilon 0 ya, dikalikan R1, R2 per R2 dikurangi R1. Seperti itu ya. Atau ya, ini langsung R2 dikurangi. Ya, ini adalah rumus kapasitansi kapasitor untuk kapasitor bola sepusat ya. Bola sepusat. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan untuk ini ya, untuk yang tabung sesumbu. Kapasitor tabung sesumbu ya. Oke, saya gambarkan dulu tabungnya nih. Tabungnya dalam arah ini ya, horizontal. Ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya.
Bisa gambar ini tabung sesumbu. Nah, di mana tabung dalam ini adalah R1 jari-jarinya dan yang luar itu adalah R2. Gitu ya. Dan seperti biasa ini selubung tabung ya yang yang terisi muatannya itu adalah selubungnya ya. Selubungnya ini berada di posisi A gitu ya, di titik A, dan yang di luarnya itu adalah titik B. Ya. Kalau seandainya tabung dalamnya itu adalah bermuatan rapat muatannya itu adalah positif lambda dan yang luarnya itu adalah negatif lambda, di mana ini panjangnya itu adalah L gitu ya, panjang dari tabungnya. Ini tidak saya teruskan ya. Nah, sekarang kita sama ya seperti tadi ya, kita mau menghitung kapasitansi kapasitor ya. Kapasitansi kapasitornya bagaimana? Kita hitung dari persamaan ini ya, sama persis PAB itu sama dengan PA dikurangi VB sama dengan minus integral B ke A E dr, seperti itu ya. Nah, ingat ya, ini adalah tabung itu ya bentuknya kan ya apa sih, contohnya pada kawat lurus ya, pada kawat lurus itu bentuknya tabung. Masih ingat ya, di pembahasan hukum Gauss mungkin bisa Anda buka-buka lagi catatannya bahwa medan listrik pada kawat lurus itu, yang di sekitar kawat lurus itu berapa gitu ya. Nah, ini untuk arah medan listriknya sama ya, ini akan radial ya, radial seperti ini. Jadi memang medan listriknya ini besarnya sama seperti yang sudah Anda hitung di pembahasan hukum Gauss. Yaitu berapa? Bisa kita substitusi langsung ya di sini ya. Sebentar. PAB itu minus dari A-nya itu adalah R1, B-nya itu adalah R2, ini R1 ya, E-nya berapa? Nah, ini nanti Anda lihat ya, yaitu sama dengan lambda per 2 pi epsilon 0 dikalikan dengan R ya. Seperti itu, dr. Di sini kita keluarkan yang tidak mengandung R-nya, 2 pi epsilon 0 3R2 R1 1 per R dr, seperti ini ya. Lalu berapa nih integralnya? Integral dari 1 per R berapa? Halo? Ln R ya, betul ya. Ln R. Nah, ini kita masukkan batas-batasnya. R1, R2. Lalu di sini minus lambda 2 pi epsilon 0 ya. Ini kita masukkan ln R ya. Jadi saya punya apa nih? Ln R1 dikurangi ini saya salah ya. Ini harusnya R2. Ya. Ln R1 per R2 ya. Sebentar. Ini R2, ini betul ya. Ada batas-batasnya B itu R2, ini R1. Lalu berarti ini kan ln R1 dikurangi ln R2 ya. Seperti itu. Lalu ya, ini PAB sama dengan, kalau saya mau hilangkan tanda minusnya, berarti saya punya ln
R2 dikurangi ln R1 ya, atau sama dengan 2pi epsilon 0 ln R2 per R1 ya, seperti itu kan ya. Nah, ingat bahwa yang kita cari adalah kapasitansi kapasitor ya, yang mana Q per VAB ya. Q-nya itu apa sih? Di sini ada Q, nggak ada ya. Tapi kita bisa ingat ya bahwa apa? Hubungan antara muatan dengan rapat muatan. Itu apa? Lambda sama dengan Q per L, seperti itu ya. Berarti saya bisa tuliskan, ini bisa ya. Anda bisa ganti yang di sini ya. Seperti ini. Tadi saya punya VAB sama dengan lambda. Nah, ini lambdanya saya ganti dengan Q per L ya. 2pi epsilon 0 kali L ln R2 per R1. Seperti itu ya. Sehingga saya punya C sama dengan Q per VAB itu sama dengan 2pi epsilon 0 L per ln R2 per R1. Seperti itu ya. Oke, ini bisa mengikuti ya sampai sini ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Jadi ini adalah kapasitansi kapasitor untuk ini ya. Untuk tabung sesumbu, ya. Jadi kita sudah menghitung ya kapasitansi kapasitor ya untuk kapasitor plat ya, yaitu yang besarnya adalah sama dengan epsilon 0 kali A per D ya. Dan juga kita sudah menghitung untuk kapasitor bola sepusat yaitu 4pi epsilon 0 dikalikan R1 R2 per R2 dikurangi R1 ya. Dan yang terakhir itu adalah kapasitor tabung sesumbu ya, dengan nilai kapasitansinya kapasitansi kapasitornya itu ada 2pi epsilon 0 dikalikan L per ln R2 per R1 ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ya ke pembahasan energi kapasitor. Oke, energi kapasitor ya. Energi kapasitor. Nah, ya kita mulai lagi ya dari ini. Saya punya kapasitor dihubungkan dengan sumber tegangan. Ya, saya contohnya kapasitor plat ya. Di sini kan terisi muatan positif, ini negatif, ya. Dan ini misalnya dihubungkan dengan, sebentar, sudah tulis, ya. Dan misalnya ini titik A, dan ini adalah titik B, ya, seperti itu. Artinya, ya, mula-mula ya, ini seperti yang saya jelaskan di awal ya, mula-mula misalkan ini kapasitornya masih kosong gitu ya, kapasitornya kosong, jadi saya lebih jelas.
Mula-mula kapasitornya kosong ya. Lalu ini dialiri muatan, dialiri arus listrik sehingga di sini akan bermuatan ya, akan terisi muatan ya. Ada muatan artinya ada energi ya. Ingat ya, hubungan antara energi potensial listrik dengan potensial listrik ya, itu kita punya bahwa U sama dengan Q kali V ya. U-nya ini adalah energi potensial listrik, V-nya ini adalah potensial listrik ya. Kalau seandainya ini waktu awal diisi ya, ya baru satu gitu ya terisi ya. Jadi baru sedikit, lalu terus dialiri sehingga akhirnya menjadi penuh ya. Sehingga untuk satu waktu tertentu ya, pada saat baru sekali saja terisi ya, artinya itu ada sedikit muatan yang terisi, maka ada energi ya. Nah, semakin bertambah muatan, semakin bertambah energinya ya. Jadi di sini saya bisa definisikan juga dengan elemen energi ya, karena ini kan diisinya secara bertahap. Ini akan sama dengan beda potensialnya tetap dan yang bertambahnya Q ya. Jadi di sini Anda bisa lihat ya, semakin bertambah muatan maka energinya ini akan semakin bertambah seperti itu ya. Dan besarnya potensial sampai kapan muatannya bertambah gitu ya. Ini ada batasannya, yaitu pada sampai ketika beda potensial antara kedua plat tersebut itu lebih kecil sampai mencapai sama dengan beda potensial ininya ya, sumber tegangannya di sini ya. Ini akan diisi terus sampai penuh gitu ya, batasnya sini. Nah, lalu bagaimana energi kapasitornya ya. Ini kita akan analisis itu ya dari persamaan ini. DU sama dengan V dq ya. Terus DU sama dengan V itu apa sih? Di kapasitansi kapasitor kita punya Q per V ya. Sehingga saya punya V itu sama dengan Q per C seperti itu ya. Saya bisa substitusi sini Q per C dq seperti itu ya. Sehingga energi total itu bisa kita dapatkan dengan mengintegralkan DU kan ya. Boleh itu integral DU-nya apa? Itu yang tadi di atas ya, yang ini itu Q per C dq ya. Kita keluarkan yang ini karena diintegralkan terhadap Q, maka kita keluarkan 1 per C integral Q dq ya. Nah, ini akan sama dengan 1 per 2 Q kuadrat kan ya, kalau Q diintegralkan. Sehingga energi potensialnya, ya energi kapasitornya, itu sama dengan 1 per 2 Q kuadrat per C. Seperti ini. Ya, ini adalah energi totalnya. Ya. Nah, bentuk dari energi totalnya ini ada beberapa ya, jadi Anda bisa kembangkan lagi ya. Ini akan sama dengan ya, misalnya U sama dengan 1 per 2 Q per C ya. Kita substitusi yang Q-nya menjadi yang ini kan ya, dari sini, dari persamaan ini. Ini Q itu akan sama dengan apa?
C kali V ya. Maka saya ganti dengan C kali V kuadrat per C. Ini akan menghasilkan 1/2 CV kuadrat. Nah, selain itu juga ini bisa kita hitung lagi dengan U setengah Q kuadrat per C. Kita ini ya, kita substitusi yang C. Kita ganti 1/2 Q kuadrat. C-nya itu sama dengan apa? Q kuadrat per V ya. Q per V, sorry. Sehingga di sini punya 1/2 Q ya, QV ya. U sama dengan setengah QV. Ada rumus untuk energi kapasitor. Ya, biasanya kalau kita bahas tentang energi kapasitor, ya kita hitung juga terkait dengan rapat energinya, seperti itu ya. Jadi selanjutnya adalah berapa rapat energinya? Berapa rapat energinya ya? Oke. Ya. Nah, ya kita pakai contoh yang kapasitor plat ya, sama. Coba ini masih masih punya yang ini ada kapasitor plat ya. Ini untuk menggambarkan saja nih, positif sigma, negatif sigma, muatannya seperti ini ya. Negatif. Saya ini di titik A dan B, jaraknya itu adalah D ya. Dan Anda tahu ini akan ada medan listrik seperti ini ya, arahnya. Dan sedangkan untuk platnya sendiri ini memiliki luas area yaitu A, seperti itu ya. Nah, ingat rapat energi ini ya seperti ini ya, saya lambangkan. Ini besarnya itu sama dengan energi dibagi dengan volume ya. Volume. Jadi saya tulis vol ya, karena di sini kita ada potensial listrik ya yang notasinya mirip ya. Jadi rapat energi itu besarnya adalah energi dibagi dengan volume. Yang mana energinya ini bisa kita ambil dari salah satu yang tadi ya. Kita pakai yang ini. Jadi yang umumnya sebenarnya CV kali kuadrat ini ya, CV kuadrat. Dibagi dengan volume. Volumenya berapa nih? Ini volume. Jadi kalau Anda bayangkan nih volumenya seperti ini ya. Ini ya, balok ya. Balok ini persegi. Seperti ini. Yang mana berarti balok itu adalah ini volumenya ini ya, luas area dikalikan dengan D, seperti itu ya. Jadi A dikalikan dengan D, seperti itu. Oke, kita ini ya, kita uraikan. C-nya itu apa sih untuk kapasitor plat? Masih ingat rumus kapasitasi kapasitor untuk kapasitor plat? Apa ya? Epsilon 0 A per D. Iya, epsilon 0 A per D ya. Sedangkan untuk apa?
beda potensialnya ini bisa kita masukkan ya di pembahasan yang tadi yang untuk kapasitor plat. Beda potensial itu sama dengan apa? E kali D ya. Ini kita kuadratkan per A kali D. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Ya, ini bisa kita coret, ini juga kita ya coret sebagian ya, masih ada satu lagi. Tinggal pangkat 1. Oke, nanti yang D, oke, ini D-nya juga habis ya. Jadi ini D-nya habis. Nah, sehingga saya punya rapat muatan itu sama dengan setengah epsilon 0 kali E kuadrat ya. Ini adalah rapat energi, bukan rapat muatan, rapat energi kapasitor ya. Iya, sampai sini ada pertanyaan barangkali? Tidak ada? Mungkin boleh ya. Oh, ini ada chat gitu. Oh, cuman izin aja. Oke. Oke lah ya, mungkin kita break dulu aja ya, sekitar 3-10 menit, 3-10 lama banget ya. 3-5 menit ya. Mungkin barangkali ada yang mau ke toilet, silakan ya. Ini nanti selanjutnya kita akan bahas tentang susunan kapasitor dan juga dielektrik ya. Seperti itu. Silakan. Atau mungkin ada pertanyaan juga silakan ya.
Oke, kita mulai lagi ya. Ya, kita mulai lagi. Sekarang kita akan bahas terkait dengan susunan kapasitor ya. Jadi ini hanya review saja karena saya yakin untuk susunan kapasitor ini ya Anda sudah dapatkan waktu SMP kayaknya ya, dari SMP dan terus diulang gitu ya. Nah, ini untuk susunan kapasitor ini ada 2 ya, yaitu seri dan paralel ya. Jadi saya akan bahas dari yang seri dulu. Ya, kalau sini saya punya seperti ini ada kapasitor, beberapa kapasitor ya. Ada 2 lah ya. Dihubungkan secara seri, lalu dihubungkan dengan sumber tegangan. Ya, ini positif, negatif, ini akan ini kapasitor 1, ini kapasitor 2 ya. Ini akan terisi itu ya. Lalu apabila ujung-ujung ini A, ini B, ya di sini B lah ya, saya rasa ini B, di sini C, maka mungkin saya kasih warna yang berbeda aja. Ini A, B, C ya. Maka Anda tahu bahwa pada saat arus listrik mengalir, ini akan ada muatan yang dibawa ya. Muatan ini akan disimpan di masing-masing kapasitor ya, sehingga dalam sekali putaran ya, itu muatan yang dibawa itu akan sama dengan muatan yang tersimpan di kapasitor 1 dan kapasitor 2 ya. Jadi di sini kita punya persamaan Q sama dengan Q1 sama dengan Q2. Seperti itu ya. Sedangkan untuk potensial listrik ya, beda potensial ya. Ini V sumber ini adalah VAC ya. VAC ini nilainya akan sama dengan VAB ditambah dengan VBC seperti itu ya. Jadi VAC sama dengan VAB ditambah VBC. Ini saya tulis samaan 1. Dan ini saya bisa ubah ya, kalau VAC-nya itu sama dengan V, VAB-nya itu adalah beda potensial untuk kapasitor 1, sehingga saya tulis di sini V1, dan ini adalah V2, ya. Ini saya tulis sebagai persamaan kedua. Lalu bagaimana kapasitansi kapasitor penggantinya ya? Kapasitansi kapasitor pengganti. Ya. Kapasitansi kapasitor penggantinya seperti apa? Nah, ini kita substitusi ya. Kita ambil dari ini aja, persamaan yang kedua ya. V sama dengan V1 ditambah V2. Ini artinya apa? V1 kalau Anda ingat ya, rumus V itu sama dengan Q per C ya. Maka di sini saya punya V itu sama dengan Q per C ya, muatan total per ya kapasitansi kapasitor pengganti ya di sini kalau ditulis ya. Nah, untuk di V1-nya itu sama dengan muatan yang tersimpan di kapasitor 1 dibagi dengan kapasitansi kapasitor yang 1. Ini juga seperti itu. Ya. Nah, di sini ingat ya, kita substitusi ya. Lalu ini akan menjadi apa? Oh, sebentar. Ya. Kita substitusi persamaan 1 ya, persamaan 1. Yaitu Q sama dengan Q1 sama dengan Q2 ya. Berarti sini saya tuliskan Q per C1 ditambah Q per C2 ya.
Sehingga saya bisa tuliskan seperti ini. Q-nya saya keluarkan 1 per C1 ditambah 1 per C2. Seperti ya. Q-nya bisa kita coret ya. Kita coret hingga 1 per C itu sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ya. Dan inilah yang merupakan untuk kapasitansi kapasitor pengganti ya, untuk dua buah kapasitor yang dirangkaikan seri. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana kalau susunannya adalah paralel? Oke. Untuk paralel ya, misalnya saya punya paralel kan susunannya dia kaki-kakinya, ujung-ujung kakinya ketemu ya, seperti ini. Ini akan ketemu dengan sumber tegangan ya. Kalau ini P dan ini C1, ini C2 ya, seperti itu. Ini akan mengalir arus ya. Lalu maka kita punya persamaan bahwa ini kan Anda bisa lihat ya, ujung-ujung kakinya ya untuk masing-masing kapasitor dengan sumber tegangan ini ketemu ya, ketemu di sini kan. Maka di sini kita punya persamaan bahwa V sumber itu kan sama dengan V kapasitor 1 sama dengan V kapasitor 2 ya. Persamaan 1. Selain itu, sedangkan untuk muatannya bagaimana? Ini Anda lihat di sini arus ya yang mengalir ini akan terbagi dua. Jadi sehingga muatannya juga akan terbagi ya. Jadi sehingga di sini kita punya persamaan muatan total itu sama dengan Q1 ditambah dengan Q2 ya. Jadi akan terbagi. Oke, dan ingat ya hubungan bahwa kita punya rumus Q sama dengan C kali V. Ini satu sebagai persamaan 3 aja ya. Lalu kita substitusi ya dari persamaan 2 ya. Kita tinjau persamaan 2. Persamaan 2 yaitu apa? Q sama dengan Q1 ditambah Q2 ya. Lalu kita substitusi. Ya, kita substitusi persamaan 3 ya, persamaan 3. Yang mana Q itu sama dengan C kali V. C1 kali V1 ditambah C2 kali V2 seperti itu ya. Lalu selanjutnya substitusi persamaan apa nih? Persamaan 2 ya. Persamaan 2 yang mana V1 itu sama dengan V ya. Jadi C kali V ditambah C2 kali V. Sehingga saya punya persamaannya menjadi V kali C1 ditambah C2 ya. Ini kita coret. C itu akan sama dengan C1 ditambah dengan C2 seperti itu ya. Ini adalah kapasitansi kapasitor untuk susunan paralel seperti itu ya. Ya, belum saya tulis ini kapasitansi kapasitor pengganti ya, kapasitansi kapasitor pengganti pada susunan paralel ya, seperti itu ya. Oke, ini pembahasan tentang kapasitor ya. Lalu selanjutnya kita akan lanjutkan dengan dielektrik ya. Oke, sebelum saya bahas, saya lanjutkan dengan pembahasan dielektrik. Barangkali ada pertanyaan? Silakan ya.
Tidak ada? Oke, tidak apa. Kalau tidak ada, saya lanjutkan aja ya. Jadi, apa itu dielektrik? Itu suatu bahan insulator ya. Jadi, ya, apa itu insulator? Jadi di sini ya saya akan berikan contoh ya. Misalkan di sini saya punya sebuah kapasitor plat ya, seperti biasa ya. Kapasitor plat. Ya, ini yang. Nah, yang satu ini positif sigma, ini negatif sigma ya. Maka ini akan ada apa? Akan ada arah medan listrik ya. Medan listriknya akan seperti ini. Ini ada kapasitor kosong ya, tanpa bahan dielektrik. Nah, misalkan saya mau sisipkan suatu bahan dielektrik ya, di sini ada bahan dielektrik. Aduh, kenapa seperti ini? Oke, anggaplah kotak ya. Oke. Nah, nanti kelamaan di sini. Oke, misal saya punya bahan dielektrik. Ini bahan dielektrik. Ya. Nah, ini pada bahan dielektrik ini dia ada muatan ya. Susunan muatannya tuh pada awalnya kan seperti ini nih, ada positif, negatif, dia acak gitu ya. Ya, dia acak. Lalu saya sisipkan. Ini saya sisipkan ke kapasitor ya. Lalu apa yang terjadi? Nah, ini saya gambarkan ini. Saya copy aja ya. Apa yang terjadi? Nanti di sini pada saat saya sisipkan bahan dielektrik, ya, maka di sini susunan muatan ini menjadi tersusun rapih ya. Jadi ini misalnya di sini ya, akan tersusun rapih ya jadinya. Ya, karena di sini muatannya positif, maka yang di tepi ini akan mengumpul muatan negatif ya. Dan di sini negatif, maka di sini positif kayak gitu ya. Ini akan menjadi tersusun rapih. Ini ya, akan tersusun rapi sehingga nantinya saya hapus terlalu panjang ya. Lalu nantinya akan seperti apa? Nah, ini kan jadi Anda bisa lihat ya, mungkin di bagian tengah ini positif negatifnya ini akan saling meniadakan ya. Tinggal tersisa yang di ujung-ujungnya ini sebentar. Tersisa yang di ujung-ujungnya saya hapus dulu. Sehingga ini kalau saya gambarkan bahan elektrik, ini kayak di sini negatif, ini positif gitu ya. Ini akan ada medan listrik ya, medan listrik di dalam bahan ini itu dari positif ke negatif. Ini disebut medan listrik induksi ya, induksi. Sedangkan yang di luarnya ini ada medan listrik juga. Ya, medan listrik mula-mula ya, maksudnya dasarnya. Oke, nah ini dari sini kita bisa ini ya, kita bisa rumuskan bahkan medan listrik total ya di antara dua plat
kapasitor yang disisipi oleh bahan dieelektrik itu menjadi seperti apa? Ini akan menjadi E0 dikurangi E induksi gitu ya. Nah, ini akan sama dengan kalau E0 itu apa? Medan listrik di antara dua plat kapasitor itu sigma per epsilon 0 kan ya. Nah, ini maka untuk yang induksinya sigma induksi per epsilon 0 seperti itu. Ya. Nah ini ya apa sih sebenarnya fungsi dari bahan dieelektrik ini gitu ya? Ini keuntungan dari penambahan ya, kelebihan dari ya, apa ya, keuntungan, ya pengaruh ya, mungkin pengaruh ya, pengaruh bahan dieelektrik pada kapasitor. Ini ada beberapa ya. Yang pertama itu adalah apa? Untuk menurunkan besar medan listrik. Ya, bukan besar medan listrik. Yang kedua, ini bisa meningkatkan nilai kapasitansi kapasitor. Ya. Dan artinya apa? Kalau meningkatkan nilai kapasitansi kapasitor ini memiliki kemampuan untuk menyimpan muatan lebih banyak ya. Jadi kemampuan untuk menyimpan muatan lebih banyak. Oke, ini stabil. Lalu ya pengaruh lainnya itu bisa ya meningkatkan nilai tegangan ya. Jadi tegangan yang dihasilkan itu lebih tinggi ya. Lebih tinggi. Ini berkaitan dengan yang tadi ya, sama ya, kemampuan menyimpan muatan. Itu ya. Nah itu beberapa pengaruh ya. Kalau seandainya Anda punya kapasitor yang disisipi bahan dieelektrik ya dibandingkan dengan yang tidak disisipi bahan dieelektrik ya. Sekarang kita akan bahas tentang pengaruh bahan dieelektrik ini pada medan listrik. Tadi kan disebutkan bahwa dapat menurunkan besar medan listrik ya. Nah ini kita akan bahas ya secara kuantitasasinya, perumusannya itu seperti apa gitu ya. Ya, medan listrik di dalam bahan dieelektrik. Itu tadi kita di awal ya, di pembahasannya awal kita sudah mendefinisikan bahwa medan listrik suatu kapasitor yang disisipi oleh bahan dieelektrik ini adalah besarnya seperti ini ya. Kita tuliskan di sini bahwa E sama dengan
E0 dikurangi E induksi, yaitu sama dengan sigma per epsilon 0 min sigma induksi per epsilon 0 ya. Nah, ya di sini ya kita lihat ada hubungan antara papat muatan ya dengan medan listrik ya. Nah, dari hasil percobaan ya, ini dari percobaan oleh seorang ilmuwan gitu ya, percobaan diketahui bahwa hubungan papat muatan ini memiliki hubungan berbanding lurus ya dengan medan listrik ya, yang mana dari hasil penelitiannya itu didapatkan bahwa rapat muatan induksi itu besarnya ya itu sama dengan ini suseptibilitas listrik dikalikan dengan epsilon 0 dikalikan dengan medan listrik ya. Jadi ini ada suseptibilitas ya, kemampuan untuk menghantarkan listrik ya, suseptibilitas listrik. Oke, nah ini dari sini kita bisa mensubstitusi ya, kita substitusi bahwa E sama dengan sigma per epsilon 0 ya ini sama dengan ini epsilon 0. Epsilon 0 kita coret ya di sini. Sehingga saya punya persamaan sigma per epsilon 0 dikurangi apa nih? Suseptibilitas listrik dikalikan dengan E. Ya. Kita gabungkan ya yang E-nya sehingga saya punya E plus suseptibilitas listrik dikalikan dengan E sama dengan sigma per epsilon 0 atau E1 ditambah suseptibilitas listrik sama dengan sigma per epsilon 0 ya. Nah, maka di sini E itu sama dengan sigma per 1 plus suseptibilitas listrik ya. Oh sorry, ini ada epsilon 0 ya. Ada epsilon 0 ya. Oke, nah jika suseptibilitas listrik ditambah 1 itu sama dengan ini ya, epsilon R ya, permeabilitas bahan ya. Permeabilitas bahan gitu ya. Maka saya bisa tuliskan ulang bahwa medan listrik itu sama dengan sigma per permeabilitas bahan dikalikan dengan permeabilitas ruang hampa seperti itu ya. Ini adalah medan listrik pada suatu bahan suatu kapasitor yang disisipi oleh bahan dielektrik seperti itu ya. Atau ini E itu sama dengan sigma per epsilon ya, di mana epsilon itu sama dengan epsilon R dikalikan dengan epsilon 0 seperti itu. Ya. Oke, nah itu hubungan antara kalau seandainya kita punya suatu kapasitor yang disisipi oleh bahan dielektrik, maka medan listriknya ini akan menjadi ini ya, apa sih tadi, turun ya. Ya turun karena dari nilai yang awal yang sigma per epsilon 0 itu harus dibagi lagi dengan epsilon R seperti itu ya. Oke, nah dari sini ya, karena dia mempengaruhi medan listrik, maka ini akan mempengaruhi yang lainnya juga ya, seperti kapasitansi kapasitornya sendiri ya. Nah ini seperti apa? Kita coba rangkumkan ya,
dalam sebuah tabel ya. Oke, kita rangkumkan misalnya untuk medan listrik nih ya. Medan listrik ya. Untuk di vakum, vakum ini artinya tidak ada ini ya bahan di elektrik. Dan untuk di elektrik ya, kalau untuk yang di elektrik ini ada sisipan bahan di elektrik ya. Ini ya, medan listrik untuk di vakum itu kan sigma per epsilon 0 ya kan? Terus kenapa seperti itu? Sigma per epsilon 0. Untuk di bahan di elektrik tadi setelah kita hitung ini sama dengan epsilon R dikalikan dengan epsilon 0 seperti itu ya. Nah, kalau untuk kapasitansi kapasitornya bagaimana? Nah, ini kita tahu tanpa bahan di elektrik ini ada sigma epsilon 0 dikalikan dengan A per D ya. Maka untuk bahan di elektrik ini ada pengalihnya ya, epsilon 0-nya dikalikan dengan epsilon R kali epsilon 0 dikalikan A per D. Yang mana Anda tahu ini sama dengan ya kita tuliskan aja ya ke sini ya. Ini sama dengan sigma per epsilon 0. Epsilon maksudnya. Ya, atau epsilon per A per D. Ini untuk bahan di elektrik ya, atau saya ini hapus aja ini untuk bahan di elektrik. Nah, kayak gini. Ya. Nah, sedangkan hubungan antara vakum versus di elektrik menjadi seperti apa? Ya. Ini kalau seandainya untuk vakum ini ya, saya namakan dengan ini ya epsilon 0, maka ini E sama dengan menjadi E0 per epsilon R ya, dimana ini untuk yang ini, untuk yang vakum, ini untuk yang di elektrik. Ya, hubungannya menjadi seperti itu. Nah, untuk kapasitansi kapasitornya menjadi C sama dengan epsilon R dikalikan C0 ya. Ini untuk vakum, ini di elektrik. Seperti itu ya. Oke, ya materi sudah selesai sampai sini ya untuk sampai pembahasan kapasitor dan bahan di elektrik ya. Jadi ya silakan barangkali kalau ada pertanyaan. Kalau tidak mungkin bisa kita akhiri untuk pertemuan hari ini ya. Sebelum saya akhiri, mungkin ini ya ada beberapa pertanyaan. Ini aja sih ya, ada soal ya. Silakan Anda kerjakan ya ini ya, dan dikumpulkan nanti seperti biasa melalui halaman Edunix ya. Di sini saya misalkan punya seperti ini. Ini saya punya soal seperti ini. Ini positif, negatif ya. Ini sumber tegangan besarnya adalah 10 volt ya. Titik A, B, dan ini kapasitor 1 20 mikrofarad ya. Dan saya punya kapasitor yang kedua
Ya, ininya berbeda ya. Titiknya kita tandai berbeda nih, C dan D. Besar beda potensialnya itu ada 15 volt, sedangkan kapasitor 2-nya itu adalah 10 mikrofarad. Ya, pertanyaannya, ya, apabila kedua kapasitor disusun ya sebagai berikut. Yang A misalnya ya, kan tadi awalnya dihubungkan seperti itu. Lalu lalu dilepas, lalu dihubungkan kedua kapasitornya seperti ini. Ya, misalkan saya copy dulu deh. Kayak yang B-nya di sini. Terus kenapa nih? Ini yang B ya. Jadi ada 2 ya pertanyaannya. Yang A itu ini C1, ini C2. Ini kaki-kaki, lihat, perhatikan kaki-kakinya ya. Ini kakinya A, B, sini C, D. Ya. Nah, ini adalah 1, ini 2. Untuk yang B, ini 1, ini 2. Ini C1, ini C2. Lihat, perhatikan kakinya. Sini A, di sini B ya. Sedangkan yang bawahnya itu saya balik, ini B menjadi ini C. Pertanyaannya, untuk yang A hitung P12 sama ya untuk keduanya. Itu masing-masing hitung P12 berapa, Q1 berapa, Q2-nya juga berapa ya. Ini juga sama ya pertanyaannya, untuk masing-masing A dan B hitung ini ya, berapa P12, berapa Q1-nya, dan berapa Q2-nya. Seperti itu ya. Cukup jelas ya soalnya ya. Cukup, ini yang pertama. Yang kedua terkait dengan dielektrik. Nah, ini kalau untuk yang dielektrik ini mudah saja ya. Jadi misalkan saya di sini punya suatu plat tipis ya, kapasitor plat ya. Oh, kenapa sulit sekali? Ya, ini jaraknya ini kan 1 mm misalnya ya, dan luas penampangnya itu adalah 1 meter persegi ya. Nah, ini kalau seperti ini, nilai kapasitansi kapasitornya berapa nih? Kan tinggal kita hitung saja ya dengan rumus ini ya. Dan ini kalau Anda masukkan ya, ternyata hasilnya itu adalah, ini kan 1 meter ya, 1 D-nya 1 mm /1 kali 10 pangkat minus 3 ya. Ini saya mendapatkan 8,85 kali 10 minus 12. 12 ya, ini kita langsung kalikan aja deh. Dibagi dengan minus 3 ya. Dibagi dengan pangkat minus 3 jadi
pangkat minus 9 farad ya. Nah, atau sekitar sekitar berapa nih? 8,85 nanofarad ya. Nah, ini kan sangat kecil sekali ya kapasitansi kapasitornya. Padahal kalau Anda jalan-jalan ke toko elektronik ya, misalnya, dan Anda lihat di sana kapasitor ya, biasanya kan bentuknya seperti apa sih? Ada yang keramik gini ya, ada yang bentuknya tabung. Ini kan rata-rata besarnya itu sekitar misalnya 10 mikrofarad gitu ya, atau 100 mikrofarad. Nah ini ya pertanyaannya itu bagaimana cara menghasilkan kapasitor yang seperti Anda lihat dalam kehidupan real ya, yaitu misalnya bentuknya kan kecil dan besarnya itu adalah sekitar mikrofaradan gitu ya. Padahal kalau Anda hitung ya dari secara teori ini, untuk luas penampang yang sudah cukup besar aja ini 1 meter persegi cukup besar kan ya. Anda bayangkan kalau lempengan 1 meter persegi itu, terus jadi bentuknya seperti ini nih, seperti apa gitu ya. Nah, ini bagaimana caranya untuk bisa menghasilkan besarannya sebesar 100 mikrofarad ini ya, mikrofarad ini. Caranya seperti apa? Ini pertanyaannya kualitatif ya. Jadi caranya seperti apa? Apakah harus apanya yang ya harus diseperti apakan ini? Ya apa sih, 2 plat kapasitor yang dengan luas penampang 1 meter persegi dan diameter 1 milimeter ini ya. Bagaimana cara meningkatkan nilai kapasitansi ya, kapasitornya ya. Seperti itu ya. Oke, mungkin ini ya